Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sampai di pertemuan keempat pada mata kuliah biostatistik, di mana pada kesempatan kali ini topik pembelajaran kita adalah tentang variabel. Nah, variabel dalam penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian dari variabel tersebut bisa ditarik kesimpulannya. Kalau menurut ahli Hadj-Farahdi, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lainnya. Menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different values. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Menurut Noto Atmojo, variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lainnya. Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan lain sebagainya. Adapun kegunaan variabel yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data, untuk pengujian hipotesis. Jenis-jenis variabel menurut terminologi metodologik dikenal beberapa macam variabel penelitian berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variabel. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, resiko, atau variabel bebas. Dalam structural equation modeling atau pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Ya, misalnya dalam penelitian dengan judul pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Dari judul tersebut, untuk variabel bebas yaitu terapi musik. Karena terapi musik ini yang nantinya akan menjadi sebuah treatment ya, yang akan mempengaruhi variabel terikatnya. Selanjutnya ada variabel terikat atau dependent variabel. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Dalam structural equation modeling, variabel independen disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat ya karena memang variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, yang tadi ya, pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Maka yang merupakan variabel terikat adalah penurunan tingkat kecemasan karena responden itu diberikan terapi, ya, diberikan treatment, sebuah terapi musik
Maka si terapi musik ini adalah variabel bebas, sehingga variabel terikatnya adalah tingkat kecemasan. Apakah setelah diberikan terapi musik begitu ya, tingkat kecemasannya menjadi turun ya sebelum dan sesudahnya diukur? Apakah masih tergolong tingkat kecemasan berat, apakah masih tergolong tingkat kecemasan sedang atau rendah. Misalnya dengan terapi musik ternyata dari mayoritas responden tingkat kecemasannya rendah. Nah, tuh ya jadi variabel terikat adalah variabel yang dia mendapat pengaruh dari variabel bebas tadi. Kemudian ada lagi yang namanya variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, si variabel moderator ini disebut juga variabel independen kedua. Jadi ada hubungan variabel independen, kemudian variabel moderator, kemudian variabel dependen. Misalnya, ada penelitian dengan judul hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan dosen dalam menciptakan iklim atau lingkungan belajar sangat baik. Dan hubungan semakin rendah bila peranan dosen kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Nah, jadi antara variabel bebasnya yaitu motivasi belajar, kemudian variabel terikatnya adalah prestasinya, maka di antara itu ada peran dosen. Maka peran dosen inilah yang dinamakan variabel moderator. Kemudian ada lagi namanya variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Ya, biasanya dilakukan oleh penelitian yang sifatnya membandingkan, yaitu biasanya penelitian-penelitian eksperimental. Misalnya, pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan praktik klinik. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. Misalnya aja di situ ada dua metode, metode ceramah dan metode bedside teaching. Nah, kemudian variabel kontrolnya sama, ya variabel kontrolnya sama. Kemudian standar keterampilannya sama, kelompok mahasiswanya, latar belakangnya, semesternya juga sama, dan juga dari institusi yang sama. Maka dengan adanya variabel kontrol, dapat dinilai itu besarnya pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan praktik klinik. Gitu, jadi bisa diketahui lebih pasti. Kemudian selanjutnya ada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel yang pertama ada hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang terjadi secara bersamaan dan sama-sama disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi simetris, variabel bebas ya tentu akan mempengaruhi variabel terikat. Ya, misalnya di sini contohnya ada dua variabel terikat. Selanjutnya ada hubungan asimetris. Kalau hubungan asimetris disebut juga sebagai hubungan kausal atau hubungan deterministik, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Sedangkan hubungan antara kedua variabel bersifat kausal apabila perubahan yang terjadi pada satu variabel akan mempengaruhi perubahan pada variabel yang lainnya. Nah, hubungan asimetris itu ada dua. Yang pertama hubungan bivariat. Jadi ada dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian nanti dihubungkan. Ya tentu variabel bebas ini yang akan mempengaruhi si variabel terikat. Selanjutnya ada hubungan multivariat. Kalau hubungan multivariat biasanya lebih dari dua variabel. Ya, hubungan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi misalnya saja pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan ulang pemeriksaan hamil ya. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan ulang ini sesuai kajian pustaka dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Biasanya ada faktor predisposisi, kemudian faktor kemungkinan dan faktor penguat. Nah, masing-masing faktor ini itu kan banyak ya. Faktor predisposisi itu ada usia, pendidikan, pengetahuan, sikap dan lain sebagainya. Kemudian faktor kemungkinan itu biasanya ada dari sarana prasarana pelayanan kesehatannya, fasilitasnya, jaraknya gitu. Kemudian faktor penguat misalnya dari dukungan keluarga. Nah, nanti dari masing-masing faktor-faktor ini itulah nanti perannya sebagai variabel bebas yang kemudian nanti akan dihubungkan ke variabel terikatnya. Variabel terikatnya adalah kunjungan ulang pemeriksaan hamil. Nah, nanti setelah dihubungkan kita bisa tahu nih ya, setelah diuji secara statistik kita bisa tahu faktor mana sih yang sekiranya itu paling erat hubungannya atau paling berpengaruh terhadap eh, kunjungan ulang si pemeriksaan ibu hamil ini gitu. Jadi itu namanya hubungan multivariat. Selanjutnya ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Kalau hubungan timbal balik ya sering juga disebut sebagai hubungan interaktif, merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi, ada timbal balik. Variabel yang satu dapat menjadi variabel bebas dari variabel yang lainnya, tetapi juga dapat menjadi variabel terikat dari variabel lainnya. Sehingga pada pola hubungan seperti ini, satu variabel dapat disebut sebagai variabel bebas, bisa juga disebut sebagai variabel terikat. Misalnya contoh pada kepercayaan diri, ya kepercayaan diri dengan prestasi belajar. Ya bahwasanya seseorang dengan kepercayaan diri yang tinggi tentu akan prestasi belajarnya juga tinggi. Nah, prestasi belajar yang tinggi itu juga akan mempengaruhi kepercayaan tinggi juga. Jadi, kalau kita berprestasi, pasti kan percaya dirinya akan meningkat juga. Nah, begitu. Jadi, antara kepercayaan diri dengan prestasi belajar ini, variabel ini mereka sama-sama bisa berperan sebagai variabel bebas dan juga bisa berperan sebagai variabel terikat karena ada hubungan timbal balik. Begitu. Kemudian masuk ke definisi operasional. Mendefinisikan variabel secara operasional berarti menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat spesifik. Jadi tidak berinterpretasi ganda dan terukur, ya, observable dan measurable. Nah, contohnya misalnya pada status gizi. Variabel status gizi itu bisa dideskripsikan berbagai macam konsep ya atau pengertian. Misalnya, status gizi itu bisa diukur dengan berat badan, ya, berat badan dibagi dengan tinggi badan. Bisa juga diukur berat badan tinggi badan dengan usia. Bisa juga diukur dengan kadar protein serum. Bisa juga diukur dengan lingkar lengan atas atau lingkar kepala dan lain sebagainya. Maka ketika menaruh variabel, ya misalnya contoh di sini status gizi, itu di definisi operasional harus dijelaskan secara detail. Kira-kira peneliti itu mau meneliti status gizi, cara mengukurnya itu yang menggunakan yang apa, gitu. Selanjutnya, definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik dan indikator yang digunakan dalam sebuah penelitian sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Definisi operasional juga dapat diartikan sebagai proses mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.
Untuk prosesnya, yang pertama, definisi operasional dapat memberikan persepsi yang sama antara peneliti dengan pembaca terhadap konsep atau batasan-batasan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, dapat memberikan definisi yang spesifik dan pasti terhadap variabel yang diteliti, sehingga tidak terjadi perbedaan konsep antara peneliti dengan pembaca. Yang ketiga, dapat menghindari rumusan variabel yang masih bersifat konseptual dan abstrak, sehingga menjadi lebih mudah untuk diterapkan dalam penelitian. Nah, ini contoh-contohnya ya, misalnya judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Nah, untuk variabel bebasnya adalah faktor-faktor. Di faktor-faktor ini ada banyak sekali ya, ada obesitas, diet, tinggi garam, genetik, dan juga umur. Nah, masing-masing variabel, baik itu bebas maupun terikat, itu wajib ada di definisi operasional. Contohnya aja yang pertama adalah variabel obesitas. Definisi operasionalnya adalah kelebihan massa tubuh responden yang didapat berdasarkan perhitungan rasio. Di sini dijelaskan berdasarkan berat badan dan tinggi badan pada kurun waktu 3 bulan terakhir. Ya, jadi memang ini di-attach gitu ya, apa namanya, mengukurnya dengan rasio berat badan dan tinggi badan. Hasil ukur atau kategorinya dikatakan ya jika IMT-nya, indeks massa tubuhnya lebih dari 27 kilogram berat badan per meter persegi tinggi badan. Dikatakan tidak obesitas jika kurang atau sama dengan 27 menggunakan skala nominal. Jadi di definisi operasional itu lengkap ya. Ada variabel, ada definisi operasional, kategori, dan juga skala. Kemudian contoh lagi, ketika seorang peneliti ingin meneliti tentang hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepatuhan kunjungan ibu balita di posyandu. Nah, untuk variabel bebas dan terikatnya, variabel bebasnya ada kualitas pelayanan kesehatan dari aspek tangible, ya reliability, responsive, assurance, dan empati. Kemudian terikatnya adalah kepatuhan kunjungan. Jadi masing-masing variabel yang akan diteliti ini wajib didefinisi operasional. Ya, jadi misalnya yang pertama adalah tangible. Kemampuan suatu lembaga dalam mewujudkan eksistensinya kepada pihak eksternal di mana penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah buktinya yang meliputi fisik, gedung, teknologi penampilan pegawai, serta media komunikasi dengan kategori baik dan kurang baik ya. Untuk skala ukurnya ini kebalik ya. Skala ukurnya adalah nominal untuk penilaian atau kategorinya. Jika dikatakan variabel tangible-nya itu baik, maka skornya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 dari nilai min. Kemudian kurang baik jika kurang dari 10 dari nilai min. Begitu seterusnya. Nah, kemudian teman-teman untuk memperjelas pemahaman tentang variabel, teman-teman ini ada tugas, silahkan dikerjakan untuk latihan sesuai dengan link yang ada di sini. Ya, silahkan diakses, silahkan dikerjakan untuk menambah atau memperkuat pemahaman gitu, memperdalam pemahaman tentang variabel. Begitu saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.